Om Swastiastu, Om Baginam Sinama Sidam. Halo sahabat YouTube, selamat datang kembali di Wusu Bali Channel. Kali ini Wusu Bali Channel akan mengajak kalian bertira ke Pura Dalam Balingkang yang berlokasi di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jarak Pura Dalam Balingkang dari arah Denpasar sekitar 64 km dengan akses jalan menuju Pura Dalam Balingkang. Pada sejumlah ruas jalan cukup kecil dengan tikungan yang tajam, jadi teman-teman perlu berhati-hati dan pastikan juga kelayakan kendaraan Anda agar Anda selamat sampai tempat tujuan. Bangunan Pura Dalam Balingkang ini sebelumnya merupakan sebuah istana, dan bangunan istana tentunya memiliki bentang yang memagarinya yang memiliki fungsi penting untuk menjaga keberadaan dari serangan musuh, termasuk tembok alam perbukitan yang melingkarinya, yakni Gunung Batur yang terlihat indah dan mempesona. Teman-teman, di sini juga terdapat sebuah pemujaan dengan simbol koin Cina atau uang kepeng yang berukuran besar di sudut timur laut sebagai linggih Ratu Ayu Masubanar yang semasa hidupnya adalah permaisuri raja yang berasal dari negeri Cina yang bernama Kang Qingwei. Teman-teman, Pura Dalam Balingkang berasal dari kata dalam, Bali, dan ingkang. Dalam berasal dari nama keraton yaitu Kuta Dalam, sedangkan Balingkang berasal dari kata Bali dan ingkang yang dihubungkan dengan pernikahan Raja Jayapangus dengan putri Cina yang bernama Kang Qingwei. Teman-teman, Raja Jayapangus memerintah pada tahun 1181 sampai 1269 Masehi atau 1103 sampai 1191 Saka, yang merupakan salah satu raja Bali kuno di Bali. Teman-teman, Pura Dalam Balingkang berdiri megah di atas tanah seluas 15 hektar yang terletak di sebelah barat pemukiman penduduk Desa Pekaman Pinggan. Teman-teman, sejarah Pura Dalam Balingkang berdasarkan Purana Pura Dalam Balingkang. Dalam Purana disebutkan tentang kisah Sri Aji Jayapangus dari kerajaan Bali kuno yang berstana di Gunung Penarajon atau Kerajaan Penarajon. Dalam pemerintahannya, sang raja dinampingi oleh permaisuri yang bergelar Sri Permaisuri Induja Katana, seorang permaisuri yang bijak yang berasal dari keturunan Bali Mulo di Danau Batur. Pada masa pemerintahannya, sang raja memiliki seorang senapati bernama Empu Nirjamna, memiliki dua orang penasihat yang bergelar Empu Lim dan Empu Siwagandu. Empu Lim memiliki seorang dayang cantik yang bernama Kang Qingwei, anak seorang Subandar dari Cina. Putri Subandar ini berpasayu sehingga mengubah keinginan sang raja untuk memperoleh Sri Kang Qingwei. Mengetahui keinginan sang raja, penasihat Raja Empu Siwagandu memberikan saran kepada sang raja bahwa pernikahan tersebut tidak tepat karena beda keyakinan Hindu dengan Buddha. Tetapi nasihat itu tidak dihiraukan oleh sang raja dan sang raja marah sehingga Empu Siwagandu diberhentikan menjadi penasihat kerajaan, dan akhirnya pernikahan tersebut dilangsungkan dan disaksikan rohaniawan Hindu dan Buddha. Dan Isubandar memberikan 2 keping uang Cina atau uang kepeng sebagai bekal putrinya yang mengabdi kepada raja, dan agar nantinya raja menganugerahkan 2 keping uang kepeng tersebut kepada rakyatnya untuk melengkapi sarana upacara di kemudian hari. Berdasarkan nasihat Empu Siwagandu tidak dihiraukan, maka malah sang empu kemudian beliau melakukan tapa semedi memohon agar terjadi angin puting beliung disertai hujan lebat selama 1 bulan 7 hari. Karena kehusukannya, permohonan tersebut dikabulkan oleh para dewa sehingga tidaklah musibah angin ribut disertai hujan lebat terus-menerus
sehingga raja dan sisa abdinya mengungsi ke tengah hutan di desa Jongles. Di sana dimulai dengan upacara yatnya, kemudian merambah hutan tersebut dan berhasil membangun keraton dan tempat suci yang dinamakan Kuto Dalam, dan bangunan suci tersebut dinamakan Balingkang. Dan di sini beliau berhasil mengusarkan pikiran dan bisa merintah dan mensejahterakan rakyatnya kembali. Beliau didampingi dua permaisuri yang sedang menghabis singgasananya pada sisi kanan. Permaisuri yang bergelar Sri Permaisuri Indu Jakatana, dan sebelah kiri yang bergelar Sri Mahadewi Sesangga Kaja Cina atau Kang Ching Wei. Oke teman-teman, begitulah sejarah Pura Dalam Balingkang menurut Purana Dalam Balingkang. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya teman-teman, agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Busu Bali Channel. Teman-teman, ada pula sejarah dalam Balingkang berdasarkan kakawin Barong Landung, di mana di dalam kakawin ada keguriran Barong Landung mengisahkan perjalanan Raja Sri Haji Jayapangus yang memperi Sri Putri Cina Kang Ching Wei. Di dalam kakawin tersebut dikisahkan Sri Haji Jayapangus adalah seorang raja yang tersohor dan bijaksana yang berstana di kerajaan Bukit Penarajon dengan permaisuri Dewi Danu, seorang putri keturunan Bali Mula. Seiring dengan waktu, datang seorang pedagang dari Cina bersama putri cantik yang bernama Kang Ching Wei. Kemudian sang raja berniat memperi Sri Putri Kang Ching Wei yang sebenarnya tidak disetujui oleh Empu Siwagandu yang merupakan salah satu penasehat kerajaan. Dan keinginan sang raja akhirnya terwujud. Acara pernikahan pun dilangsungkan yang akhirnya membuat Empu Siwagandu menjadi marah. Dalam tapas medianya, Empu Siwagandu memohon agar terjadinya bencana di kerajaan-kerajaan Penarajon. Akhirnya kerajaan tersebut hancur dan Raja Sri Haji Jayapangus berpindah merambah tempat baru di Jongles dan sekarang dikenal dengan nama Dalam Balingkang. Dan dikisahkan pernikahan raja dengan Dewi Danu memiliki seorang putra yang bernama Mayarinawa, dan kemudian diangkat menjadi raja berdahulu. Sedangkan dengan Kang Ching Wei tidak memiliki keturunan, dan Dewi Danu akhirnya moksa Kang Ching Wei sendiri tidak memiliki keturunan untuk penerus kerajaan. Maka sang raja meminta izin kepada Kang Ching Wei untuk melakukan tapas semedi di Gunung Batur Seraya untuk memohon agar dikaruniai keturunan. Dan sesampai di puncak Gunung Batur, bertemulah beliau dengan seorang putri cantik yang merupakan jelmaan dari seorang dewi yang bertujuan menggoda tapa Raja Sri Haji Jayapangus. Putri cantik tersebut adalah jelmaan dari Dewi Danu. Karena kecantikannya tergolalah sang raja. Karena lama tidak bertapa, maka berangkatlah Kang Ching Wei dari keraton Dalam Balingkang menuju ke tempat pertapaan raja. Sesampai di tempat pertapaan, terkejutlah dan marahlah Kang Ching Wei melihat raja yang sedang memadu kasih dengan seorang putri cantik. Lalu Kang Ching Wei memaki-maki putri tersebut yang tak lain adalah jelmaan seorang dewi. Karena merasa dimaki-maki oleh seorang manusia, Dewi Danu juga marah, mengeluarkan api melebur dan membakar Kang Ching Wei. Mengetahui kematian permaisuri, raja pun menjadi sedih. Dan sebagai hukumannya karena beliau berbohong, maka sang raja pun juga ikut dilebur oleh Dewi Danu. Rakyat Dalam Balingkang menjadi sedih mengetahui kejadian itu dan mohon agar keduanya dihidupkan kembali. Melihat ketulusan hati dari para abdi dan rakyat Dalam Balingkang, sang dewi akhirnya mengabulkan permintaan rakyat Dalam Balingkang, namun dalam bentuk lingga yang berupa Barong Landung, lanang dan istri.
Sang Dewi Dharma memerintahkan agar barang landung tersebut dibawa ke keraton dalam Balingkang. Dianugerahkan bahwa kedua lingga tersebut akan memerintah dari alam niskala yang mampu memberikan perlindungan bagi rakyat dalam Balingkang. Oke teman-teman, beginilah kisah dan sejarah dalam Balingkang berdasarkan Purana dalam Balingkang dan Kakek Barong Landung. Bagi teman-teman yang belum subscribe Usu Bale Channel, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari Usu Bale Channel. Oke, sekian dari Usu Bale Channel. Sampai bertemu kembali di video-video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman.